memiliki nama kecil yaitu Pauline Bob. Pauline Bob adalah seorang anak yang dilahirkan di kota Steenburg, Jerman Selatan pada tanggal 25 Agustus 1835. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Leonard Bob, seorang yang tulus hati dan tekun bekerja. Dan ibunya bernama Elizabeth Giselle, seorang yang saleh, lemah lembut dan baik hati. Pauline memiliki sifat-sifat dari kedua orang tuanya. Pauline sebagai anak pertama dari 5 bersaudara dapat memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya dengan membantu ayahnya yang memiliki sebuah perusahaan kecil pembuat topi-topi dari batang gandum. Selain itu, ia juga membantu ibunya untuk membereskan pekerjaan di rumah. Pauline tumbuh sebagai anak yang baik, pandai, rajin, ramah, penuh perhatian dan disenangi teman-temannya. Tugas sekolah selalu dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun ia harus menempuh perjalanan yang sulit dan jauh dengan berjalan kaki ke sekolah. Setiap siang setelah pulang sekolah, Pauline mendapat tugas dari ibunya untuk mengantar makanan kepada seorang invalid. Dari situlah tumbuh semangat rela berkorban dan penuh perhatian terhadap penderitaan orang lain yang membutuhkan. Dalam perjumpaan dengan orang invalid itu, ternyata Tuhan telah menunjukkan jalan hidupnya sebagai biarawati. Beliau masuk kongregasi Salib Suci di Strasbourg dengan nama Suster Maria Anselma Bob pada umurnya yang ke-20 tahun. Setelah menjadi seorang biarawati, namanya yang berubah tapi tidak mengubah sifat-sifat baiknya. Bahkan, ia berkembang menjadi seorang pribadi yang sangat penuh perhatian. Ia tetap bekerja, mengurus anak-anak terlantar, dan bahagia menghayati panggilannya. Pada usianya yang sangat muda, yaitu 22 tahun, beliau diutus ke daerah Emsland, Jerman Utara, untuk membuka sebuah biara baru di Twini bersama dengan Suster Maria Mariana. Suster Maria Anselma mendapat tugas pelayanan dan diutus ke Jerman Utara untuk menolong penduduk desa yang miskin dan menanggung bermacam-macam penderitaan, terutama wabah penyakit tipes. Kehadiran Suster Maria Anselma di tengah-tengah mereka memberikan penghiburan dan kekuatan karena ia melayani dengan penuh cinta dan perhatian. Tugas yang berat dan penuh tantangan itu tetap ia lakukan dengan penuh kerelaan hati. Para suster tersebut tinggal di sebuah gubuk kecil yang kurang pantas didiami orang. Suster Maria Anselma dipercaya sebagai pimpinan para suster. Kebiasaan berbagi tetap ditumbuhkan dalam kehidupan komunitas. Sifat-sifatnya yang ramah, baik hati, lemah lembut, rajin dan rela berkorban yang dimiliki Mother Maria Anselma telah membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang penuh perhatian terhadap sesama. Dan semuanya itu telah membuat orang lain mencontoh semangat dan meneladani hidupnya. Perjalanan dan perkembangan yang dialami oleh Suster Maria Anselma
adalah berdirinya rumah perlindungan anak-anak dan sebuah sekolah dasar, dan juga sebuah ruangan untuk merawat orang sakit yang sekarang menjadi Rumah Sakit Santa Elizabeth Twinny. Mother Maria Anselma terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Mengapa hal itu dilakukan Mother Maria Anselma? Mother Maria Anselma mendapat karisma atau anugerah khusus dari Tuhan, yaitu mendapat panggilan dari Kristus sendiri untuk menampakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman. Melihat situasi di Twinny, beliau terdorong untuk berbuat sesuatu, membantu masyarakat di Twinny sesuai dengan karisma yang diterimanya, yaitu menampakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman yang diwujudkan dalam 3 langkah yang dikenal dengan nama Trilogi Mother Maria Anselma. Trilogi Mother Maria Anselma tersebut adalah cinta akan kemiskinan, gembira dalam berkarya, dan setia dalam doa. Pada tanggal 5 Juni 1869, Suster Anselma menerima surat dari pimpinan jenderal agar ia segera pulang ke Strasbourg. Sesuai kaul ketaatan, ia ingin mengikuti perintah tersebut. Tetapi hati nuraninya membisikkan tanda yang lain, bahwa dirinya harus tetap tinggal di Twinny. Yakin akan kehendak Allah, maka Mother Maria Anselma berani mengambil keputusan dan para suster lainnya mengikutinya. Pada tanggal 10 Agustus 1869, mereka memantapkan hati untuk tetap tinggal di Twinny. Tercengkam oleh semangat Kristus, Mother Anselma menyerahkan diri kepada kehendak Allah yang beliau sadari dengan mendengarkan panggilan Allah melalui kebutuhan lingkungannya. Maka dengan ketaatan yang sejati, beliau melepaskan diri dari kongregasi Salib Suci di Strasbourg dan mengabdikan diri kepada masyarakat Twinny dalam keadaan yang miskin. Pimpinan kongregasi menyetujuinya dan Mother Maria Anselma pun mulai melakukan segala hal untuk mendirikan sebuah kongregasi yang baru. Setelah mendapat pengesahan dari Bapak Suci, pada tanggal 25 November 1869, keempat suster mengucapkan kaul pertama menurut anggaran dasar Ordo ketiga Santo Fransiskus Assisi. Atas usulan Tata Suci, ditetapkan nama kongregasi Suster-Suster Fransiskan dari Santo Georgius Martir. Mother Maria Anselma Bob wafat pada tanggal 17 Juli 1887 pukul 3 pagi di Biara Induk. Dan pada saat wafat, kongregasi telah mempunyai 11 rumah cabang, 145 suster yang masih hidup pada saat itu, dan 30 suster yang telah meninggal. Nilai-nilai hidup dan karakter unggul Mother Maria Anselma Bob yang menjadi teladan dan inspirasi yaitu beriman mendalam, pekerja keras, berintegritas tinggi, pantang menyerah, tanggung jawab, rendah hati, murah hati, visioner, cerdas, dan kekasannya Trilogi Mother
Maria Anselma. Fransiskus berjiwa besar. Tapi pun, ya pun, Mother Anselma, pendiri kongregasi para suster FSGM, telah wafat 134 tahun yang lalu. Saya mau meladanimu dengan melaksanakan 5 pilar pendidikan karakter di SD Fransiskus II. Mother Anselma, doakan aku, suster, bapak ibu, guruku, sekolahku, dan keluargaku supaya kami seperti engkau. Terima kasih Mother Anselma sudah menjadi teladanku. Tabik pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Para suster, bapak ibu guru, karyawan-karyawati, dan teman-teman sekalian, hari ini kita mengenang wafatnya Mother Anselma, pendiri kongregasi para suster FSGM. Semoga dengan mengenang wafatnya Mother Anselma, kita semua para suster FSGM, bapak ibu guru, karyawan-karyawati, dan teman-teman serta keluarga diberkati Tuhan lewat keteladanannya dan menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya untuk mewujudkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman kepada sesama. Semoga juga dalam memperingati wafat dan teladan Mother Anselma, kita semua dapat menjadi orang yang hidup dalam kesederhanaan, cerdas, disiplin, tangguh, mampu bekerja keras, dan gigih. Semoga kita juga menjadi anak-anak yang rendah hati, murah hati, beriman mendalam, pantang menyerah, serta bertanggung jawab penuh seturut teladan Mother Anselma. Salam Fransiskus berjiwa besar. Mother Anselma, pendiri kongregasi para suster FSGM, telah wafat 134 tahun yang lalu. Semoga teladannya dapat saya ikuti sebagai generasi muda di SD Fransiskus. Seturut teladan Mother Anselma, aku ingin jadi anak cerdas, tanggung jawab, berdaya juang yang tinggi, dan bisa hidup dengan sederhana. Terima kasih Mother Anselma.